Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Nah, kemarin itu pembelajaran 3. Sekarang kita akan membahas tentang pelajaran 4. Coba sebelum ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengulas kembali materi-materi yang di pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 kita sudah belajar tentang unsur-unsur cerita, kita sudah belajar tentang karakteristik dan manfaatnya, kita juga sudah belajar tentang pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang itu ada petani. Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian yang menghasilkan bahan pangan. Ada contohnya itu ada padi, ada sayur, dan lain-lain. Yang kedua itu ada peternakan. Peternak adalah orang yang bekerjanya memelihara dan mengembangkan hewan-hewan ternak. Contohnya ada peternak unggas, ada peternak sapi, ada peternak kambing. Nah, di peternakan ini ada hewan unggas, ada hewan kecil, dan ada juga hewan besar. Ada juga yang menghasilkan barang itu seperti pedagang. Pedagang adalah orang yang melakukan jual beli barang untuk menghasilkan suatu keuntungan. Contohnya ada pedagang asongan. Nah, selanjutnya ada juga nelayan. Nelayan adalah orang yang bekerjanya menangkap ikan di laut. Ada juga pengrajin. Pengrajin adalah orang yang kerjanya menghasilkan barang kerajinan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada guru, terus ada juga TNI, ada juga montir, ada juga pekerja paramedis. Nah, itu semua pekerjaannya tidak menghasilkan barang, tetapi mereka diambil keahliannya, tenaganya. Coba sekarang kalian amati pekerjaan-pekerjaan apa yang ada di lingkungan kalian. Contohnya di daerah Bunda. Di daerah Bunda itu rata-rata pekerjaannya itu sebagai buruh pabrik. Nah, coba kalian amati buruh pabrik ini pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang atau yang menghasilkan jasa. Kemarin kita sudah membahas tentang manfaat-manfaat karakteristik. Sekarang kita akan membahasnya kembali. Coba kalian buka di halaman 155 dan 156. Nah, di sini ada manfaatnya. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap nasionalisme. Artinya apa? Ketika kita sudah menumbuhkan rasa cinta tanah air, kita bisa menghargai keberagaman karakteristik individu yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Indonesia itu memiliki keberagaman karakteristik individu yang sudah dikenal oleh bangsa lain sebagai identitas diri bangsa. Yang ketiga adalah alat pemersatu bangsa. Keberagaman karakteristik individu yang ada di Indonesia ini menjadi alat pemersatu bangsa. Bagaimana sih cara mempertahankannya? Kita harus memegang teguh semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua.
Yang keempat adalah sebagai ikon pariwisata. Bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan khasanah budaya. Nah, dari kekayaan khasanah budaya masyarakat ini dilihat dari keunikan dan keindahannya, sehingga bisa menarik wisatawan mancanegara untuk mempelajari dan mengetahui budaya kita. Yang kelima adalah menambah pendapatan nasional. Dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis akan menambah devisa dan pendapatan negara. Yang keenam adalah memupuk sikap toleransi. Karena adanya keberagaman karakteristik yang ada di Indonesia itu, menuntut kita bersikap toleransi terhadap sesama. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tokoh utama, tokoh tambahan, terus ada tokoh protagonis, dan ada juga tokoh antagonis. Nah, di halaman 152 dan halaman 153, kalian coba lihat. Di halaman 152 itu ada gambar tentang kalian cari cerita tentang Cindelaras, lalu kalian baca. Nah, setelah kalian baca, kalian tuliskan kembali yang kalian tangkap di buku kalian. Nah, setelah itu kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 152. Mengerti? Jika tidak mengerti tentang tugasnya, kalian boleh bertanya. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.